Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini bersama-sama dengan seluruh orang kudus di muka bumi. Kita memperingati hari kesengsaraan, penderitaan dan kematian Yesus di atas kayu salib. Karena itu mari kita siapkan hati kita dengan serius dan sungguh-sungguh. Kita akan beribadah pada pagi hari ini, memuji dan menyembahnya, mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah melalui ibadah kita hari ini Tuhan ditinggikan dan semua kita diberkati. Sebelum kita memulai ibadah ini, saya berikan kesempatan bagi kita sekalian untuk masing-masing bersaat teduh. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Baik, mari saya undang kita semua untuk bangkit diri. Kita angkat pujian, katakan karya terbesar. Hari ini bersama-sama dengan seluruh orang kudus, kita merenungkan, memperingati kembali penderitaan Kristus yang dahsyat dan luar biasa. Dan Ia mati bagi kita, sehingga oleh kematiannya jalan persekutuan dengan Tuhan dipulihkan, kita dibenarkan, kita diangkat menjadi anak-anaknya, dan kita diberi status sebagai ahli waris kerajaan surga. Katakan karya terbesar. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu, kami mau memuji dan menyembah. Roh Kudus, gerakkan kami, agar kami dapat mempersembahkan ibadah yang menyukakan hati Tuhan. Dan biarlah melalui ibadah kami hari ini yang Kau ditinggikan dan dimuliakan, dan setiap kami yang diberkati. Hati yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, dan Kaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Mari nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Biarlah pujian ini mengalir dari batin kita, yang menyadari akan kasih Tuhan. Karena kasih-Nya yang rela menderita dan mati bagi setiap kita. Karena itu biarlah setiap kata yang keluar dari bibir mulut kita, apakah
merupakan ungkapan dari hati kita yang dalam. Makasih Tuhan, kasih-Mu yang ajaib bagi kami. Yang Aku siapkan pada pagi hari ini merupakan kesadaran yang pasti dari hati kami. kasih-Mu buat kami, baik secara pribadi
izinkan kami untuk menyatakan ucapan syukur kami atas pemberian yang tiada tara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Engkaulah harta bersama-sama selaku keluarga Allah yang ada dalam jemaat Marturia. Kami datang memperingati hari penderitaan dan kematian-Mu bagi kami. Kami akan memuji-Mu, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menerima kami dengan segala persembahan kami hari ini. Biarlah Tuhan ditinggikan dan dimuliakan di atas ibadah ini. Mari urapi hamba-hamba-Mu yang ada di altar ini. Biarlah kami melayani dan pelayanan ini kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah kami dapat menjadi paduan suara yang kompak untuk mempersembahkan pujian bagi kebesaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertemuan hingga selesainya, kami buka dan kami tabiskan hanya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Semangat dipersilakan duduk. Kita mengenang 2000 tahun yang lalu, di mana Tuhan sudah berkorban nyawa untuk keselamatan kita. Hari ini kita duduk di sini dengan berkat yang mengalir setiap hari karena pengorbanannya di atas kayu salib, menggantikan dosa-dosa yang seharusnya kita dihukum. Bahkan kita dimuliakan hari ini menjadi anak-anaknya, menjadi kekasih-kekasih daripada Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita bersyukur atas segala pengorbanan Tuhan di atas kayu salib atas hidup kita. Kita lanjutkan ibadah kita. Kita angkat satu pujian, katakan, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri kembali. Kita angkat pujian ini dengan sukacita. Karena kasih-Mu padaku.
Saya mengundang Pak Eko aja. Silakan Pak Eko mengumumkan untuk persembahan. Saya akan membacakan terlebih dahulu satu ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 3, 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berkelimpahan, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita satu dalam doa. Kami mengenang hari ini ya Tuhan, atas kematian-Mu di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Kami sadar sesungguhnya kami tidak layak di hadapan-Mu, tapi begitu besar kasih-Mu pada kami, Engkau rela mengorbankan nyawa-Mu untuk supaya kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Sampai dengan hari ini kami merasakan hidup dengan pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih untuk semua kekasih-Mu ya Tuhan, yang sudah menghadirkan juga di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, persembahan yang tidak seberapa dibanding dengan kasih-Mu yang luar biasa. Tapi kami rindu memberi dari sebagian apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Mungkin ini tidak layak, tetapi biarlah melalui pengorbanan-Mu Engkau substitusikan persembahan ini untuk menjadi layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan pengucapan syukur, dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami berikan pada hari ini, biarlah itu menjadi yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian di dalam buku Kemenangan Iman nomor 289. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya dunia jemaat. Sedih dari bila putranya turun.
siapkan hati kita. Kita angkat satu bijian, katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kita bersyukur atas segala kasih dan Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. katakan, kasih Allahku Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. kita akan menyanyi kembali. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Inilah pernyataan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa selama hidup kami mau menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga di dalam seluruh perilaku hidup kami, mencerminkan, memperlihatkan bahwa kami adalah penyembah-penyembah-Mu.
yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Terimalah semua pujian kami, ucapan bibir kami yang memuliakan Engkau. Dan kini tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Karena itu kami mohon Tuhan berkenan untuk berbicara kepada setiap kami. Dan setiap kata kalimat yang kami dengar, biarlah itu dapat menghidupkan pikiran kami, perasaan kami, kesadaran kami, motivasi kami untuk mengasihi Tuhan dan hidup di dalam firman-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan asingkan, mari pakai dan urapi, biarlah dia dapat menjadi alat dalam tangan-Mu hari ini untuk menyampaikan kebenaran. Terima kasih segala kuasa setan, roh-roh kegelapan yang mencoba untuk mengganggu kami dalam bentuk apapun. Kami sepakat, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah firman-Mu hari ini meneguhkan kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami, motivasi kami untuk terus menjalani kehidupan ini. Inilah doa kami. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Kita bersyukur untuk kesempatan hari ini kita dapat bersama-sama di dalam rumah Tuhan, rumah kita, untuk bersama-sama dengan seluruh orang kudus di muka bumi memperingati kematian Kristus bagi setiap kita. Karena itu mari saya ajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke 49. Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke 49. Ya, bagian firman Tuhan ini ya berkaitan dengan momentum ibadah kita pada hari ini. Mari kita perhatikan bersama-sama. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, memberi pikiran hati terhadap firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita masih lanjut dengan tema kita di dalam bulan ini, yaitu oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, ya. Ya, saya tidak usah membacakan dua referensi yang menjadi pembacaan kita yang terdahulu, yaitu Yesaya 53 ayat 4 sampai 5 dan pertama Petrus 2 ayat 24. Kita dua minggu lalu kita sudah belajar tentang tema ini, ya, yang berkaitan dengan latar belakang apa arti kesembuhan oleh bilur-bilurnya, mengapa kita disembuhkan melalui bilur-bilurnya, dan bagaimana supaya kita dapat mengalami kesembuhan melalui bilur-bilurnya. Itu kita sudah belajar pada minggu lalu, ya. Saya berharap bahwa kita mengingat ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi kita menghidupinya di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kita tidak bisa memungkiri bahwa kita punya tanggung jawab untuk menjelaskan tentang iman kita, ya. Karena begitu bebasnya orang berbicara di media sekarang ini, termasuk juga pembicaraan yang berkaitan dengan materi-materi tentang iman Kristen. Saya lihat bahwa banyak orang Kristen yang tidak siap, sehingga ketika dia berbicara, asal saja dia berbicara,
tanpa memiliki dasar kebenaran yang memadai. Ya, itulah sebabnya penting untuk kita memahami dan mengerti, dan bahwa paling tidak kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita terhadap pertanyaan-pertanyaan seputar iman kita. Mengapa engkau percaya kepada Kristus? Mengapa Yesus mati bagimu? Kalau Yesus itu adalah Allah, kenapa ketika ia ada di atas kayu salib ia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani? Mengapa ia berseru kepada Allah? Allah yang mana? Ia berseru kalau ia adalah Allah. Itulah sebabnya. Sekali lagi, ya, kita punya pemahaman, pengertian, pengetahuan kiranya makin hari makin bertambah. Itulah sebabnya jangan setelah dengar khotbah, lalu setelah itu pulang tanpa memahami dan mengerti. Apalagi yang paling parahnya ialah kita lupa. Ya, Tuhan mau supaya kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Karena itu saya berharap bahwa materi tentang apa arti kesembuhan melalui bilur-bilurnya, mengapa kita disembuhkan hanya oleh bilur-bilurnya, dan bagaimana supaya kita dapat mengalami kesembuhan, itu kita sudah lewati. Dan hari ini kita akan belajar tentang hal yang baru, yaitu apa tujuan penyembuhan oleh bilur-bilur Kristus. Sekali lagi bahwa Yesus membiarkan dirinya, ya, disiksa, dianiaya, didera sedemikian rupa sehingga di sekujur tubuhnya tidak ada bagian, ya, yang yang baik-baik saja, yang sehat. Itulah yang digambarkan dalam kitab Yesaya bahwa mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki tidak ada yang baik, sehingga firman Tuhan katakan bagian mana lagi yang harus dipukul, karena semuanya telah mengalami cedera. Itulah di sekujur tubuh Yesus. Bukan tanpa punya tujuan Yesus melakukan semuanya ini. Yesus punya tujuan di dalam hal menyembuhkan kita. Ya, Kristus rela mengalami penganiayaan sehingga pada sekujur tubuhnya terdapat memar, bengkak, luka kecil, luka besar. Dan pada puncaknya bahwa walaupun ia sudah mati, tega-teganya lambungnya ditikam, sehingga melaluinya kita mengalami kesembuhan. Ini punya tujuan. Karena itu kita harus memahami dan mengerti apa tujuan Yesus, ya, dengan membiarkan dirinya memar di sekujur tubuhnya. Efesus 2 ayat 10 menyatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan, inilah tujuannya. Tujuan Allah menyembuhkan kita melalui bilur-bilur Kristus, yaitu supaya kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Secara manusia kadang-kadang kita menyaksikan atau merenungkan bagaimana Kristus didera, dianiaya sedemikian hebat. Perasaan kita, ya, perasaan kita merasa turut solidar, prihatin, kasihan, ya. Hal itu pun juga pernah dialami oleh para ibu-ibu ketika Yesus sementara memikul salib menuju puncak Golgota dan ia jatuh bangun, ya, padahal di sekujur tubuhnya sudah ada luka-luka. Ia harus menanggung salib itu. Ia jatuh bangun. Lalu kemudian ibu-ibu Yerusalem menangis. Tetapi Yesus katakan, jangan kamu menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Mengapa? Sekali lagi, penderitaan dan kematian Kristus punya tujuan bagi saya dan Bapak Ibu sekalian, yaitu supaya kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita menghidupi itu. Amin, Bapak Ibu. Mari kita melihat apa yang jadi tujuan daripada Kristus merelakan dirinya mati di atas kayu salib, didera sedemikian rupa sehingga Ia mengalami bilur-bilur di sekujur tubuhnya. Tujuan penyembuhan oleh bilur-bilur Kristus. Setelah kita dipulihkan, setelah kita dibenarkan, setelah kita punya relasi yang hidup dengan Allah, kita dijadikan orang benar, kita kuat, kita teguh, maka inilah tujuannya. Yang pertama adalah supaya semua orang yang telah mengalami kesembuhan hidup, ya, baik kesembuhan secara fisik dari penyakit-penyakit jasmani kita, dan terlebih lagi
kesembuhan rohani. Artinya ialah bahwa kita memahami dan mengerti tentang kebenaran, dan kita memahami mengerti tujuan hidup kita, yaitu kita hidup bagi Allah, yaitu supaya kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Kita akan melihat beberapa referensi ayat Alkitab yang menjelaskan tentang hal itu bagi kita semua. Supaya semua orang yang telah mengalami kesembuhan hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu, mari kita melihat bagian referensi yang melatar belakangi pernyataan ini. Kalau kita melihat dalam pertama Petrus 1 ayat 18, firman Tuhan berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Nah, hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita apa? Segala filsafat, pemahaman, pengertian kita yang lama, ya, tentang hal-hal yang bertolak belakang dengan kebenaran dan kekudusan. Lalu kita ikuti dan hidupi itu, serta mengikuti kemauan hidup sendiri. Nah, itulah cara hidup yang lama, cara hidup yang sia-sia. Lalu firman Tuhan katakan, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Artinya ialah bahwa ketika Yesus mau mengubahkan hidup kita dari pendosa menjadi orang benar, dari orang jahat menjadi orang baik, Yesus tidak pernah berkata, bim salabim, jadilah engkau orang baik dan orang benar. Tapi justru ia turun dari surga, ia masuk dan hidup seperti manusia. Bahkan dalam keadaannya sebagai manusia, ia harus menderita dan harus mati. Ini pekerjaan yang tidak gampang. Saya mau tanya, ketika Bapak Ibu menolong seseorang, kalau tindakan untuk menolong seseorang itu membahayakan nyawa Bapak Ibu mau? Halo? Tidak mau. Tapi itulah yang dilakukan oleh Kristus untuk saya dan Bapak Ibu. Amin. Ya. Ia tidak tanggung-tanggung mengorbankan semuanya. Tidak hanya pengubahan status dari pencipta menjadi ciptaan, dari Allah menjadi manusia, tetapi sudah menjadi manusia pun juga sebenarnya itu adalah pengorbanan. Amin. Dari Tuhan menjadi hamba, ya, yang seharusnya dipuja-puji, tetapi datang untuk melayani, bahkan membiarkan dirinya dicaci maki, diolok, dihina. Ini bukan pekerjaan yang gampang. Karena itu saya selalu berkata, ingat bahwa dalam hal Yesus menyelamatkan kita, ia tidak menyelamatkan kita dengan kata-kata jadilah engkau orang baik, tetapi ia harus berlakan dirinya, dicambuk, diolok, dihina. Tetapi ia tidak pernah tersinggung. Ia tidak pernah mundur untuk menyelamatkan manusia. Kadang-kadang kita punya niat untuk menolong seorang, tapi kalau itu membuat kita rugi, membahayakan diri kita, maka kita mulai mundur. Salah atau benar? Halo? Benar. Kadang-kadang ketika kita mau melayani, ya, tapi kalau itu bertentangan dengan keinginan saya, merugikan saya, kita mulai berpikir dan mulai mundur. Tapi Yesus tidak pernah mundur bagi Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita pikirkan itu. Tujuannya ialah supaya semua kita boleh mengalami perubahan hidup, yaitu dari pendosa menjadi orang benar, dari orang jahat menjadi orang baik. Karena itulah apa yang dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 tadi, bahwa Allah telah memilih kita supaya kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah jauh-jauh hari, dan Ia mau supaya kita menghidupi itu. Ya. Jadi ayat yang kedua, pasal yang kedua dari pertama Petrus berkata, karena Kristus sudah rela mati menderita bagi kita. Firman Tuhan berkata, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, fitnah.
Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengejar kebaikan Tuhan. Saya rasa bahwa kita tidak bisa memungkiri perasaan, kesadaran manusia batinnya kita ketika kita melihat penderitaan Yesus. Luar biasa, Yesus mau berkorban bagi saya. Karena itu firman Tuhan berkata, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, datanglah kepadanya batu hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani. Ya. Yang pertama ialah hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Sekali lagi, ada dua hal pengertian tentang kekudusan. Bahwa ketika kita percaya kepada Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib dan oleh kebangkitannya, kita telah dipisahkan oleh Allah dari dunia ini. Kita dikhususkan, diistimewakan oleh Allah untuk Allah. Amin. Kita dikhususkan oleh Allah dan diistimewakan oleh Allah, sehingga dipisahkan secara fisik. Ya, ketika kita berbaur dengan manusia dunia ini, ya tentunya kita tidak kita tidak terpisah. Tapi apa yang memisahkan kita? Halo? Cara berpikir kita, tingkah laku kita, moralitas kita, integritas kita, itu beda. Amin. Sehingga jangan orang katakan, wah dia ini ya orang pasaran. Apa maksudnya orang pasaran? Halo? Ya orang kebanyakan. Tetapi kita ini bukan orang kebanyakan. Kita ini adalah orang yang the best, yang serupa dengan Kristus. Itulah sebabnya, jangan pernah remehkan, jangan pernah hinakan, jangan membuat sia-sia penderitaan Kristus di atas kayu salib dengan kehidupan kita yang rusak dan bobrok, yang serupa dengan dunia ini. Kita telah diubahkan untuk menjadi serupa dengan Kristus, karena kita dikhususkan dan diistimewakan untuk Allah, membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Inilah yang disediakan oleh Kristus dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Ya. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang rohani. Ini kebenaran, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Biarlah ini menjadi perenungan kita. Bahkan pertama Petrus 1 ayat 14 dan 16 berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Karena Allah itu kudus dan Ia memanggil kita, maka kita pun juga harus kudus. Kudus yang pertama saya katakan tadi, kita teristimewakan, kita terkhususkan, kita unik, kita berbeda dengan dunia ini. Inilah kehidupan kita. Dan khusus yang kedua, ketika Allah memisahkan kita, maka hidup kita adalah hidup dalam kebenaran. Jadi kita memiliki standar moralitas yang tinggi sebenarnya. Kita memiliki standar etika yang tinggi. Dan itulah sebabnya kita sementara menghidupi ini. Karena itu, jangan pernah menyamakan diri kita dengan kelakuan dan sifat orang dunia ini. Amin. Kadang-kadang ketika orang berbuat salah, berbuat jahat, berbuat yang tidak benar, kita mencontohi mereka. Kita berpikir, kalau dia seperti itu, mengapa saya tidak? Kita tidak boleh. Kenapa? Karena kehidupan Kristus tidak seperti itu. Amin. Jangan pernah hargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Jangan pernah main-main dengan dosa. Karena kita akan mempertanggungjawabkan sikap kita
terhadap kematian Kristus pada akhirnya. Itulah sebabnya mari kita memahami dan mengerti ini, sehingga seluruh hidup kita mengabdikannya, kita mendedikasikannya untuk kebenaran. Dan Yesus melakukan itu tidak main-main. Hiduplah di dalam kebenaran, sehingga hidup kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Amin Bapak Ibu. Kita punya gairah untuk hidup dalam kebenaran. Hari-hari ini standar moralitas dunia semakin merosot. Ya, beberapa negara seperti yang saya sebut di waktu-waktu yang lalu, orang sudah menikah, ada gereja-gereja tertentu yang sudah menikahkan gay, ya, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Saya melihat standar moralitas di daerah-daerah Kristen sangat memprihatinkan, ya. Orang hidup perempuan laki-laki tanpa ikatan pernikahan. Masalah kawin cerai dianggap hal yang biasa. Kita memiliki standar moralitas yang tinggi dan hargai penderitaan dan kematian oleh bilur-bilurnya. Bukankah kita sudah sembuh? Amin. Kita sudah disembuhkan dan menjadi orang benar. Kita disembuhkan dan menjadi orang kudus. Karena itu hargai dan punya komitmen terhadap kebenaran. Yang kedua, apa tujuan daripada penyembuhan oleh bilur-bilurnya? Yang kedua, supaya dapat dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Dalam ayat yang ke-5 dari 1 Petrus pasal 2, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan batu hidup? Penulis kitab Petrus ini menggambarkan bahwa setiap pribadi, setiap orang yang ada dalam satu komunitas lalu meleburkan diri dalam sebuah persekutuan dan komunitas, katakanlah gereja. Gereja adalah kelompok orang yang terdiri dari setiap individu yang menyerahkan dirinya untuk percaya kepada Kristus, hidup seperti Kristus dan melayani Kristus. Bapak Ibu sepakat? Ya. Lalu masuk dalam sebuah komunitas. Karena itu menjadi anggota jemaat harus punya pemahaman, harus punya pengertian dan punya komitmen terhadap gereja, terhadap komunitas di mana dia menjadi anggotanya. Baru itu kuat, ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, apa yang dimaksud dengan rumah rohani? Kata lain dari rumah rohani adalah bait Allah. Itu yang dinyatakan Paulus dalam 1 Korintus 3:16 dan 17. Dan Paulus menunjuk kepada jemaat sebagai bait Allah. Komunitas kita ini adalah bait Allah. Amin Bapak Ibu. Ya. Di mana roh Allah ada di dalamnya. Karena itu mari kita punya pandangan yang saya tidak tahu bagaimana pandangan Bapak Ibu terhadap jemaat di mana Bapak Ibu menjadi anggotanya. Kadang-kadang kita menyamaratakan komunitas jemaat itu dengan komunitas lain itu sama. Bagi saya ialah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa komunitas orang percaya, gereja itu sebenarnya adalah sesuatu yang unik. Ya, unik dalam arti bahwa Allah yang telah kita dikumpulkan di sini bukan karena uang. Bapak Ibu sepakat? Kita berkumpul menjadi satu komunitas bukan karena tujuan politik. Kita dikumpulkan menjadi satu kesatuan bukan karena tujuan sosial. Tetapi tujuannya ialah supaya kita menghadirkan Allah di tengah-tengah kita. Amin. Ya. Nah itulah sebabnya setiap orang dalam gereja sedianya, seharusnya, seyogyanya adalah orang-orang yang telah diubahkan oleh Roh Kudus dan mempersembahkan hidupnya secara murni kepada Kristus. Tapi kalau tidak, ya, walaupun ada orang yang menggambarkan jemaat itu sebagai bengkel,
itu benar juga ya, untuk memperbaiki orang kan, ya. Tetapi inilah sasaran utamanya, yaitu supaya di dalam komunitas itu Allah hadir. Kita tahu bahwa dalam jemaat, dalam kegiatan-kegiatannya, firman Allah dibicarakan. Amin. Doa dinaikkan, pujian dinaikkan. Lalu kemudian firman Tuhan itu dipraktekkan sehingga hidup dan mengubah semua orang menjadi lebih baik. Nah, di mana ada komunitas yang sama dengan itu? Bagi saya tidak ada. Karena itu, dalam gereja seharusnya ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kelembutan, ya, kesetiaan, dan segala macam kebenaran ada pada setiap orang-orang gereja. Amin. Ya, walaupun memang ya masih ada yang perlu diperbaiki, kita berikan kesempatan bagi orang yang memiliki kedewasaan secara rohani. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah, ya, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan baik Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab baik Allah adalah kudus dan baik Allah itu ialah kamu. Karena itu, jadikanlah diri kita menjadi material, ya, kalau itu batu dari sebuah bangunan, jadilah batu yang kokoh kuat, bukan rapuh. Amin. Ya. Kalau sebuah bangunan yang terdiri dari bebatuan, bata dan lain-lain sebagainya, apa yang menjadi perekatnya? Semen. Nah, seharusnya menjadi perekat di antara kita adalah apa? Kasih dan visi misi bersama, yaitu untuk memuliakan Allah. Karena itu, mari kedepankan kepentingan Kristus, bukan ego kita, sehingga Tuhan dimuliakan. Efesus 2 ayat 21-22. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saya berharap, doa kerinduan saya ialah bahwa di dalam hati kita ada Roh Kudus. Amin. Memang kita belum sempurna dalam bersikap. Kadang-kadang ketika ada peristiwa-peristiwa, spontan kita tersinggung, kita marah, kita bersikap salah. Tapi setelah itu, mari kita sadar dan memperbaiki diri. Amin. Jadi rumah rohani baik Allah menuju kepada gereja yang adalah himpunan persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus dan berusaha untuk hidup seperti Kristus, serta giat melayani, membangun kerajaannya. Rumah rohani baik Allah, gereja jemaat dibangun di atas pengorbanan dan penderitaan dan kematian Kristus. Bagi saya ini tidak main-main. Yesus menderita dan mati dengan mengalami bilur-bilur di sekujur tubuhnya, yang melaluinya kita mengalami kesembuhan rohani, juga kesembuhan secara fisik, dengan tujuan agar kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran, serta dapat dipergunakan oleh Tuhan menjadi batu hidup untuk membangun rumah rohani, di mana di dalamnya Roh Allah berdiam atau tinggal. Pertanyaan penerapan buat kita, Bapak Ibu, sudahkah kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran? Halo? Sudahkah kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran? Kenapa nggak ada yang amin? Mari, status kita sudah menjadi orang kudus. Tinggal bagaimana membuktikan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Yang kedua, sudahkah kita menjadi batu hidup yang dipakai untuk pembangunan rumah rohani baik Allah? Jadikanlah diri kita untuk memperkuat. Ya, karena ini kita adalah anggota jemaat ini, perkuatlah jemaat ini. Ya, perkuat dengan kehidupan yang benar. Yang kedua, dengan niat dan motif kita di dalam berjemaat untuk membangun. Karena itu, sedianya ialah bahwa kita mempergunakan semua talenta karunia yang Tuhan berikan untuk kita persembahkan bagi pembangunan jemaat ini. Semuanya, talenta dan apa yang ada pada kita. Bapak Ibu, sekali lagi, Yesus mengubahkan kita untuk
mengalami kesembuhan secara jasmani dan juga lebih-lebih lagi secara rohani tidak dengan gampang. Tapi kadang-kadang kita mau melayani, mau melakukan sesuatu dengan cara yang gampang. Ya, mari kita melihat hal-hal yang sepele saja, hal yang kecil. Mari jangan asal melayani. Persiapkan diri dengan benar, karena kita melayani Raja di atas segala raja. Ketika kita ibadah, mari kita ibadah dengan niat yang sungguh-sungguh. Ya, jangan tergopoh-gopoh. Ya, jangan mempersembahkan asal. Yesus mempersembahkan dirinya tidak asal, dalam waktu yang tepat, dengan waktu yang tepat, dengan kualitas dan persiapan yang luar biasa. Dan ia melakukan itu secara sempurna. Ia juga mau melakukan apapun baginya secara sempurna dan berkualitas. Amin. Dan kualitas itu dimulai dari batin dan kesadaran kita, dan kita mengimplementasikannya dalam seluruh aspek hidup kita. Bolehkah kita putar kembali apa yang sudah dialami oleh Yesus? Mari hayati ini, perhatikan ini, dan bangun komitmen. Tuhan, saya ingin hidup dalam kebenaran dan kekudusan, karena Engkau telah mengerjakan itu bagi saya, sehingga saya mengalami kesembuhan. Saya ingin melayani-Mu dengan sungguh-sungguh, bahkan Engkau telah melayani saya sampai mati di atas kayu salib. Kita belum apa-apanya melakukan sesuatu bagi Tuhan. Karena itu, jangan biarkan momentum peringatan Jumat Agung, kematian Kristus pada hari ini, lewat begitu saja, lalu tanpa punya kesan dan tanpa punya pengalaman apa-apa dengannya. Milikilah pengalaman, dan mari hiduplah untuk Tuhan. Redemption by grace in His eyes. Grace is
is an ocean, we're all sinking. So heaven needs earth like a sloppy wet kiss, and my heart turns violently inside of my chest. I don't have time to maintain these regrets when I think about the way he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves. Yeah, he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. We are his portion, and he is our prize. Drawn to redemption by grace in his eyes. Grace is an ocean, we're all sinking. Ya, Bapak Ibu jangan pernah menyerah. Yesus tidak pernah menyerah walaupun ia menderita. Tapi ia tidak pernah mundur untuk menyelamatkan Bapak Ibu sekalian. Karena itu yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita ialah, seperti apa komitmen kita untuk mengikuti Yesus dan melayaninya. Kiranya satu saat nanti ia akan menyambut kita dan berkata, "Sabarlah hambaku yang setia. Terimalah kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Bukan sebaliknya, engkau tidak layak bagiku." Ya, kita bersama-sama berdiri di hadapan takhta pengadilan Tuhan. Kita akan mendengar kalimat ini, "Hai hambaku yang setia, engkau setelah setia, terimalah kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan." Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu hari ini. Bahkan dengan alat visualisasi ini, kami dapat menyaksikan seperti apa penderitaan. Engkau mengalami luka-luka di sekujur tubuh. Dan firman Tuhan berkata bahwa oleh bilur-bilur-Mu itu, kami telah sembuh. Karena itu mampukan kami untuk menghayati, menyelami, merasakan akan penderitaan bahwa Engkau lakukan itu bagi kami. Tuhan, tolong kami agar kami hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, dan giat melayani Tuhan, sehingga pada akhirnya nanti ketika Engkau datang pada kali yang kedua, Engkau berkata kepada setiap kami, "Sabarlah, hai hambaku yang setia. Engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil, dan Engkau telah setia sampai akhir. Masuklah, nikmatilah kebersamaan bersama dengan Tuhan." Kiranya ucapan dan kata-kata itulah yang akan kami dengar nanti Tuhan. Karena itu berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Jangan biarkan peringatan kematian ini lewat begitu saja tanpa terjadi sesuatu perubahan dalam hidup kami. Karena itu momentum hari ini, ubahkan kami Tuhan. Karena kami percaya bahwa bilur-bilur-Mu itu berkuasa untuk menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akan makan minum perjamuan kudus, tanda peringatan kami kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, inilah doa kami. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, saya undang PPJ bersama dengan saya yang melayani jemaat pada pagi hari ini dalam pelayanan perjamuan kudus. Kita siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 49.
sambil menyanyikan pujian ini, mari kita hayati setiap kata-kata dan kalimat yang ada dalam lagu ini agar menjadi perenungan kita, sehingga sungguh-sungguh peringatan kematian Kristus pada hari ini membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita. Nyawaku diberikan, darahku tercurah, kau dapat tebusan dari mati bangkitlah. Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku? Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku? Rumahku ditinggal dan tangga kemuliaan. Rumahku ditinggal dan tangga kemuliaan. Ku masuk kemuliaan dan sendirian. Ku Kau di rumahku terang. Ku bawakan ikau dari rumahku terang, sahabat yang percuma aku dan kekasihnya. Jika Yesus bertanya kepada kita, Ia berkata, nyawaku kuberikan, darahku tercurah, dan olehnya kau mendapat tebusan dari mati bangkitku.
apa yang Kau berikan bagiku. Aku telah meninggalkan takhta kemuliaan, masuk dalam dunia gelap, menderita, dan kutinggalkan semua bagimu. Apa yang Kau berikan padaku? Biarlah pertanyaan ini menjadi perenungan kita, sehingga kita terus bangkit dan termotivasi hidup bagi Kristus dalam kesalehan, kebenaran, dan giat untuk melayani Tuhan. Sebelum kita makan minum perjamuan kudus ini, firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya berikan kesempatan bagi setiap kita untuk masing-masing berdoa kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingin memperbaharui hidup, bereskanlah dengan Tuhan. Jika ingin membangun komitmen kembali dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan meneguhkanmu, sehingga hidup kita menjadi kesukaan bagi Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Inilah kami pagi ini Tuhan, bersama-sama dengan seluruh orang kudus di muka bumi, kami memperingati, merenungkan, menghayati kembali penderitaan-Mu yang luar biasa. Di sekujur tubuh-Mu Engkau mengalami bilur-bilur, luka-luka, bahkan tidak hanya fisik tetapi tekanan batin yang luar biasa. Engkau menanggung penghinaan, hukuman, guna menanggung dosa-dosa dan kejahatan kami. Tantang kami terus ya Tuhan, agar kami bangkit dan termotivasi hidup bagi-Mu. Dan kami percaya bahwa oleh bilur-bilur-Mu, penyakit kami sembuh. Penyakit jasmani kami, apapun bentuk penyakit ini, dalam nama dan darah Yesus. Bahkan segala tabiat sifat kejahatan kami, Engkau telah sembuhkan kami, dan kami menjadi manusia baru di dalam Kristus. Ketika kami akan makan minum roti ini, itu menandakan bahwa tubuh-Mu dicabik-cabik di atas kayu salib demi kami. Dan ketika kami minum anggur, kami mengingat bahwa bagaimana darah-Mu mengalir untuk menanggung dosa-dosa kami. Dan kami imani itu. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami mengalami kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ampuni kami, sucikan, kuduskan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dia mau supaya kita menjadi saksinya, hidup dalam kesalehan dan kebenaran, hidup di dalam melayaninya untuk membangun kerajaannya sampai ia datang. Baik, mari kita katakan haleluya, haleluya.
Tidak ada kata-kata yang kami sampaikan kepadamu yang dapat menandingi akan apa yang Kau lakukan di atas kayu salib bagi kami, Tuhan. Tapi inilah kami hari ini, dengan segala keberadaan dan kesederhanaan kami. Kami ingin menyatakan bahwa kami ingin mengasihi-Mu sebagaimana Engkau mengasihi kami. Dan kami ingin mengikuti Engkau seumur hidup kami, Tuhan. Kami akan hidup dalam kesetiaan, kesalehan, dan kebenaran, serta ingin melayani-Mu, membangun kerajaan-Mu di dunia ini. Karena itu, perbaharui komitmen kami, teguhkan dan kuatkan kami, dan biarlah kesembuhan yang kami alami, kesembuhan dari dosa, akan meneguhkan kami untuk hidup dalam Engkau. Kami juga percaya bahwa oleh bilur-bilur-Mu itu, penyakit jasmani kami sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah momentum ini tidak lewat begitu saja. Dia akan terus meneguhkan kami seumur hidup kami, sehingga kami tetap kokoh kuat, dan kami tidak akan lemah dan undur dalam mengikuti dan mengiring Engkau, Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Masih berdiri, kita bersama-sama dengan seluruh orang kudus di muka bumi. Kita akan nyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman Rasul. Mari kita nyatakan bersama-sama 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan memusahkan ibadah ini. Mari saya ajak kita sekalian untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya.
kami siang ini Tuhan, kembali kami menaikkan segala pujian, hormat, syukur, dan terima kasih atas perkenan-Mu di mana Tuhan menerima kami hari ini dengan segala persembahan kami, pujian kami, penyembahan kami, bahkan waktu kehadiran kami kiranya berkenan di hati-Mu. Kami bersyukur untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan karuniakan kepada kami sehingga kami terus mengabdikan seluruh hidup kami hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga seluruh jemaat-Mu yang Tuhan sudah hadirkan pada hari ini, yang merupakan bentuk kerinduan kami untuk bersekutu bersama-sama. Biarlah Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu. Kami mau berdoa juga untuk pertumbuhan iman rohani jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dengan pemahaman, pengertian, dan kemampuan untuk menghidupi firman-Mu, sehingga apa yang menjadi tujuan Allah dalam menyembuhkan kami oleh bilur-bilur Kristus dapat terwujud. Kiranya jemaat Tuhan dapat menerapkan kehidupan yang saleh, yang benar dalam tindak tanduk hidup kami di mana saja kami berada. Biarlah hidup kami Allah merupakan cerminan kehidupan Kristus. Terima kasih, kami percaya bahwa hari ini Tuhan sudah melawat kami. Bahkan seluruh masalah dan pergumulan kami Tuhan sudah menyiapkan jalan keluarnya. Bapa, kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau memberkati apa yang mereka kerjakan. Biarlah janji-janji firman-Mu bahwa Tuhan akan memelihara kami, memberkati usaha dan pekerjaan kami. Itu boleh terwujud dalam setiap pengalaman. Usaha seluruh jemaat-Mu dapat menghasilkan ekonomi dan keuangan untuk dapat menunjang kehidupan kami setiap hari. Yang berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami, istri, anak, orang tua, adik kakak. Tuhan, biarlah kasih Kristus mengikat kami ketika kami hidup dalam kebenaran, kesalehan dan firman-Mu. Maka kami percaya kami akan menikmati sukacita dan damai sejahtera dari Allah. Karena itu Tuhan tolong kami. Biarlah firman Tuhan itu memenuhi, menguasai kehidupan kami, sehingga kami bisa menikmati hubungan kami, damai sejahtera Allah menaungi kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah, mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, sehingga mereka berhasil. Bersyukur bersama-sama dengan hamba-Mu Pak Koni pada tanggal 13 April kemarin Tuhan sudah tambahkan usia setahun lagi. Berkati hamba-Mu dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Biarlah apa yang menjadi harapan kiranya Tuhan kabulkan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami gangguan kesehatan secara fisik. Kami terus menopang hamba-Mu Pak Agus. Tuhan Engkau memberkati. Biarlah apa yang dilaksanakan oleh dokter Tuhan berkati sehingga mendatangkan pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang mengalami masalah dan pergumulan apapun bentuknya, biarlah Tuhan yang Kau tolong supaya ada jalan keluar. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sudah saatnya menikah. Tuhan siapkan teman hidup yang seiman sepadan, sehingga mendampingi mereka seumur hidup untuk melayani Tuhan dan berkarya. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di luar kota, Pak Yaman dan keluarga yang ada di Jawa Tengah, Pak Thomas yang ada di Irak, Ibu Christine, Pak Yohanes yang ada di Kalimantan. Demikian pun juga Bapak Ibu yang lain yang ada di luar kota. Tuhan Yesus sertai mereka dimanapun mereka berada, sehingga mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Dan ketika kembali, Tuhan sertai mereka dan bergabung bersama dengan kami dalam kesempatan ibadah di waktu-waktu mendatang. Ya Bapa di sorga, secara khusus kami berdoa untuk jemaat-Mu yang punya persoalan apapun. Kiranya Tuhan Engkau tolong dan lawat mereka. Ibadah pada hari Minggu peringati kebangkitan Kristus. Mari Tuhan Engkau siapkan jemaat-Mu supaya hadir dan bersama-sama kami memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk masa depan gereja ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan Engkau memberkati. Kami mau berdoa juga untuk gereja kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai kepada gereja-gereja lokal, kerjasama dengan gereja lain, penginjilan dalam negeri, luar negeri. Tuhan Engkau memberkati. Demikian pun juga kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Engkau memberkati presiden, wakil presiden, dan semua pemerintahan, baik dari pusat sampai ke daerah, lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan Yesus Engkau memberkati. Kami juga berdoa, mengucap syukur untuk persembahan jemaat-Mu hari ini. Tuhan, biarlah ini Allah merupakan wujud tanggung jawab kami terhadap berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami memberi sebagai tanda iman kami, tanda kasih kami, dan kesetiaan kami terhadap Engkau. Terimalah semuanya ini, dan Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah memberi dengan sukacita. Pakai keuangan ini
untuk dapat menunjang pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar sungguh bahwa doa kami jauh dari sempurna. Karena itu kami percaya bahwa Roh Kudus penolong agung itu turut menyampaikan kepada Bapa di sorga dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Engkau menjawab jauh lebih besar dari apa yang kami doakan. Karena kami bahwa semuanya ini dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima hatimu hanya kepadanya. Apa yang telah disampaikan kepadamu pada hari ini, terimalah, renungkan, hayati dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, mari kita sudah selesai. Tuhan memberkati.